ibu saya di kampung mencoba menanam kentang seperti ini, katanya busuk teman-teman. Jadi saat menanam, terutama menanam umbi-umbian seperti ini, saya mempraktekkan ilmu yang diturunkan oleh mertua saya teman-teman. Kita akan menanam kentang di halaman samping sana ya teman-teman. Mudah-mudahan cukup bibit kentangnya. Alhamdulillah sampai di tempat tujuan teman-teman. Kita akan menanam kentang di sini ya. Pagi ini nggak ada yang membantu, asistennya pada kabur semua teman-teman. Yang kerucil, bocil, geng kecil ke sekolah. Pak Wahid nanti malam mau kerja, jadi siang ini beristirahat, makanya ini hanya tenaga kita sendirian saja bersama kalian. Kasih support ya teman-teman. Support nyurai. Aku tak ngambil ini yang buat yang alat untuk ngebuat barisan itu loh teman-teman. Ini harusnya sudah masuk museum teman-teman. Kadang kalau kita berkunjung ke museum, ada kalanya saya melihat alat-alat pertanian seperti ini ya, yang dipergunakan di era awal tahun 1900 atau 1900-an, awal 1900-an kali teman-teman ya. Nah ini rodanya saja masih besi loh teman-teman. Mudah-mudahan ini bibitnya cukup teman-teman, nggak tahu ya, semoga-moga cukup. Gula ini tuh. Kita buat barisannya dulu aja teman-teman ya. Ini kayak mulai mau dagang gitu loh teman-teman. Buka warung. Tak minum air dulu teman-teman, nyantai saja kita. Nyantai tapi tenanan. Iya nyantai tapi tenanan. Ya dikontrol kekuatannya kita sendiri teman-teman. Kalau capek yuk istirahat. Wong nggak ada bosnya. Bosnya kemana bosnya? Bosnya kemana rek? Semoga tidak terlalu ke pinggir ini. Terlalu ke pinggir nggak lur? Ini karena kemarin yang ngeplau traktornya gede, jadi enak teman-teman di garisi seperti ini, nggak usah digali lagi untuk meletakkan kentangnya ya. Nanti undukannya itu aja teman-teman yang ditinggikan ya. Lurus nggak teman-teman? 2 row panjang.
nanti paling 3 atau 4 row pendek, 3 kayaknya teman-teman. Yang ini ya, yang pendek ini nggak bisa kalau mau disamakan dengan ini teman-teman, karena ada tuh, ada sumurnya, dan ini adalah septic tank. Dulu kata mertua, pas mertua baru saja membeli lahan ini, dulunya mau dibikin rumah itu di sini teman-teman, tapi izin perumahan nggak boleh rumah ditaruh di sini. Saya nggak tahu kenapa, apa alasannya nggak boleh rumah didirikan di sini. Akhirnya mertua mendirikan rumah di situ itu. Ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi udah dibikin septic tank, proposalnya nggak disetujui atau gimana gitu. Tanahnya enak banget ini. Diplau completely loose teman-teman, longgar, tanahnya enak ditanami. Insya Allah kalau ditanami umbi-umbian juga bagus, mudah-mudahan. Sapinya tetanggaku teman-teman, kelihatan nggak? Tak zoomkan tuh, sapi semua itu teman-teman. Sapi jenis Angus, ada 1-2 saja yang putih itu, saya nggak tahu jenisnya apa. Kalau yang hitam itu jenis Angus. 1, 2, 3, 4, 5, mbuh piro rek. Ngitungi kok ngitungi bondo nih, tonggo nih lur. Yang ini kok lancar jaya, enak meniki. Anginnya semilir kayak di Piti Moro. Nyantiki kon lurus kok angin leram toh ya, lurus ini lho wong ke lurus kok menggak lurus gini kan enak, lurus aja kok menggak. Taruh sini dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Alhamdulillah kita sudah selesai membuat barisan-barisannya, tinggal sebentar lagi kita letakkan kentangnya dan nanti kita tutup ya teman-teman. Kenapa saya menyegerakan menanam kentang, baik kemarin yang di halaman sana maupun yang di halaman samping sini, karena saya melihat perkiraan cuaca besok itu mau hujan teman-teman ya. Semoga benar mau hujan, semoga benar besok hujan, dan insya Allah bagus untuk pertumbuhan kentang ya. Selain itu saya juga mengepaskan itu apa rek? Menyesuaikan dengan penampakan bulan ya. Jadi saat menanam, terutama menanam umbi-umbian seperti ini, saya mempraktekkan ilmu yang diturunkan oleh mertua saya teman-teman. Beliau memberikan nasihat dulu waktu beliau masih ada ya. Heti, kalau kamu mau menanam kentang ataupun apapun itu umbi-umbian, kamu seharusnya melihat kalender bulan ataupun penampakan bulan. Jadi tanamlah kentang saat fase antara bulan purnama hingga kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu bulannya semakin mengecil itu loh teman-teman ya. Nah, fase itu biasanya gaya tarik bulan itu semakin melemah, dan itu akan bagus untuk merangsang pertumbuhan akar maupun umbi dari kentang yang kamu tanam. Jadi energinya itu fokus ke akar dan umbinya. Seperti itu teman-teman ya. Ya namanya petuah, nasihat orang tua, orang kuno zaman dulu ya. Tidak bisa kita remehkan juga ya teman-teman. Buktinya para leluhur kita juga sukses tanpa apa ya, bahkan tanpa peralatan modern, mengandalkan apa ya, mereka peka terhadap sains-sains ataupun
tanda-tanda yang alam berikan gitu ya dalam bercocok tanam. Seperti petani-petani kuno di Indonesia pun seperti itu ya teman-teman. Dan ya alhamdulillahnya selama mertua bercocok tanam pun, alhamdulillah saya lihat beliau itu selalu bagus hasilnya ya. Barangkali salah satunya itu dari penanaman juga istilah dari penanaman juga plannya itu bagus teman-teman ya, pas gitu ya. Makanya ya, dan mertua saya itu nggak pernah menggunakan bahan-bahan kimia teman-teman. Saya aja sekarang agak tak kasih pupuk kimia sedikit gitu ya, misalnya ya fertilizer gitu. Kalau mertua udah nggak pakai fertilizer, nggak pakai apa, jadi ya organik, lebih organik. Kalau saya ya setengah organik, setengah agak kimia gitu. Ya udah gitu aja teman-teman, daripada ngedebrus wae rek engko ora sampai-sampai. Tugas kita siang hari ini sekarang kita mau menaruh atau meletakkan kentangnya di baris-barisan ini teman-teman. Ini bibitnya pilihan kok, bibit baru aku beli dari toko teman-teman, toko pertanian. Insya Allah lebih bagus ya. Kalau mertua itu biasanya bibitnya nggak akan beli kalau belum 3 kali digunakan ya teman-teman. Jadi selama 3 tahun itu biasanya beliau menggunakan bibit berulang-ulang. Dari hasil panen, ibu saya di kampung mencoba menanam kentang seperti ini, katanya busuk teman-teman. Ibu tanya, gimana kamu nanam kentangnya? Ya seperti ini nanam kentangnya, biasa aja. Tapi busuk, barangkali karena di kampungku itu panas teman-teman, Ponorogo bagian agak kota. Iya, agak kota padahal wong desa rek. Ya kalau di tempatku, kampungku itu emang kalau ke kota downtown dari Ponorogo dekat loh teman-teman, cuman 5 kilo saja. Terus hawanya emang panas, makanya itu yang nggak jadi, bikin nggak jadi ya, paling barangkali karena hawanya panas itu. Kalau yang barisan sini nih kayak 2 kalinya yang ini teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, kayak 8 baris. Kalau barisannya sama panjangnya. Nah teman-teman, setelah kita tutup, kalau tadi dari yang
sebelah kanan kita. Sekarang kita tutupnya dari yang sebelah kiri kita ya teman-teman. Ini setelah saya kasih fertilizer, jadi kita tutup tadi yang sebelah kanan, terus saya kasih fertilizer. Sekarang kita akan tutup dari sebelah kiri kita seperti ini teman-teman. Perawatan kentang itu enak banget kok. Hanya kayak sekali tanam gini yang agak rekoso ya menurutku teman-teman ya. Setelah ini nanti biasanya 2 bulan aku traktor di antara tanaman kentang gitu, terus kita tinggikan gundukannya itu teman-teman, biar kalau ada badai ataupun ada hujan deras tanaman kentangnya nggak roboh. Itu saja, dan nanti menunggu saat panen tiba yaitu bulan-bulan Oktober. Jadi nggak ribet kayak padi. Nanam kentang itu enak, nggak butuh perawatan mendetail gitu loh teman-teman. Saya nggak tahu kalau petani-petani di Indonesia, petani kentang khususnya, bagaimana perawatan kentang di Indonesia, apakah jelimet? Karena beda musimnya, beda klimatnya juga ya dengan di Indonesia. Kalau di sini itu benar kita tidak bisa bercocok tanam sepanjang tahun teman-teman. Tetapi adilnya Tuhan itu adalah di tempat yang tidak bisa bercocok tanam sepanjang tahun, tidak dikasih hama sebanyak di tempat yang selalu hangat. Itulah kenapa saya selalu bilang, tinggal dimanapun itu pasti ada saja suka duganya teman-teman, ada plus minusnya, tidak ada suatu tempat yang perfect atau sempurna itu. Karena apa? Tuhannya satu, Tuhan yang maha adil. Seperti itu ya teman-teman ya. Mau kita tinggal di Indonesia ataupun tinggal di Amerika Serikat, ada saja teman-teman plus minusnya. Ya teman-teman, kita pulang. Sudah selesai tugasnya. Pulang kampung lur. Pulang kampung, pulang ke rumah. Kampungnya di mana? Sok punya kampung ya teman-teman. Aku tadi cucianku kan banyak loh teman-teman, cucianku tadi, makanya ini harus buru-buru. Hari ini kalau di perakiraan cuaca belum ada hujan sampai besok sih, saya nggak tahu juga. Kadang perakiraan cuaca itu juga kadang itu nggak pas gitu loh teman-teman ya. Namanya juga perakiraan. Aku tak cuci tangan dulu teman-teman. Kata Zep harus cuci tangan dulu. Kaget. Airnya kayak es rek. Ini sumurnya besar teman-teman. Makanya tekanannya juga gede seperti ini ya. Adem ya. Ini banyuku rek. Sik teman-teman, kita menghela nafas dulu. Tuh mendungnya udah tebel aja. Kalau sudah down seperti ini nggak apa-apa, mau hujan ya silahkan, nggak hujan nunggu besok ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum dikerjakan gitu ya teman-teman, ada yang masih ganjel gitu. Apelku berbunga loh teman-teman ya. Kalian mau lihat itu? Setelah penantian 5 tahun akhirnya berbunga. Besok pagi ya tak kasih lihat teman-teman. Aku mau pulang dulu karena mau ngambilin jemuran, takutnya mak bis gitu langsung
apa langsung hujan. Yuk kita jumpa lagi di sana ya teman-teman ya. Aku nggak ngevideoin karena ribet. Ya teman-teman, kita ke rumah. Aku tadi di sini ngandangin itu tadi, anut beberapa bahan. Dah, ora empan lur. Eh, ini apa nih? Masih baterai nih. Malah mati. Mau apa iki? Padahal udah tak isi bensinnya. Kok mati lur? Tak coba lagi, coba. Kayaknya batunya ini, baterainya ini. Tuh. Kampret tenan. Malah nggak bisa diajak kerjasama teman-teman. Tak ambilin plastik, tak tutup plastik aja. Kalau hujan malah innalillahi traktornya. Papa itu nggak mau kalau mau pergi nih kehujanan. Bisa yang alat-alat gini daripada kendaraan. Makin tak tutup biar nanti dicek dia teman-teman. Nggak bisa diajak kerjasama aja nih. Ya udah loh, kita harus jalan kaki. Takdir berkata lain. Mau gimana lagi?